Yang PNS itu aku, Mas. Bagian 8. Karya, Said saja. Maaf ya Mbak Sekar, kalau Mas Bayu nggak bisa ngejemput Mbak tadi. Soalnya kita sudah lama nggak ketemu, jadi mau lebih ngobrol banyak, ujar perempuan itu kepadaku. Tidak apa-apa Nak Wulan, Ibu juga larang Bayu pergi tadi. Masa dia ninggalin kamu yang baru datang? Lagian, Sekar kan bisa pulang sendiri. Oh ya Sekar, sana ke dapur. Tolong panasin makanan. Wulan pasti lapar. Perintah ibu mertua kepadaku. Padahal aku baru sampai dan dia malah memerintahkan begitu saja. Maaf Bu, aku mau ganti baju dulu. Lagian, mau ngurusin jemuran. Sepertinya ibu dan Mbak Rianti lupa ngangkat jemuran aku karena ada tamu. Sindirku sedikit ketus. Agar mereka sadar bahwa sudah membuat baju yang aku cuci susah payah tadi pagi sengaja mereka biarkan kehujanan. Mbak Rianti mencebik mendengar perkataanku. Wajahnya terlihat begitu tak bersahabat. Sepertinya dia marah kepadaku. Aku yakin dia pasti marah karena tadi pagi aku tidak mencuci pakaian kotor milik dia dan juga anak-anaknya beserta suaminya itu. Salah sendiri, ngapain cuci baju kamu doang? Baju kami dianggurin, jawab Mbak Rianti ketus. Ibu mertua sedikit menyenggol lengan Mbak Rianti. Sepertinya dia takut perdebatan itu didengar oleh tamu istimewanya. Sudahlah Sekar, bajumu itu bisa dicuci ulang nanti. Sekarang, siapin makanan dulu. Rianti lagi repot sama anak-anaknya. Gak mungkin dia ke dapur. Ibu mau di sini nemenin Wulan. Ibu masih kangen sama Wulan, ujar ibu mertua dengan wajah sedikit tegang kepadaku. Aku yakin, jika Wulan tidak ada di sana dia pasti akan memarahiku dan mencaci maki seperti biasa. Darah di dadaku mendidih saat melihat Mas Bayu dan Wulan saling bertatapan seakan mereka lagi mencurahkan rasa rindu mereka yang terpendam begitu lama. Karena sudah lama tidak bisa bertemu. Maaf, Bu. Aku selesaikan pekerjaanku dulu, jawabku tegas. Lantas bangkit dari sofa dan berniat untuk masuk ke dalam kamar. Rianti, kamu tidak dengar perintah ibu, ucap ibu mertua dengan nafas naik turun. Wajahnya begitu murka menatap ke arahku, seakan mau menerkamku hidup-hidup. Mas Bayu dan juga Wulan seketika terkejut. Mereka yang lagi asyik saling pandang jadi mengalihkan pandangannya kepada kami. tidak usah repot-repot, Bu. Aku tidak lapar kok, ujar perempuan itu begitu lembut kepada ibu mertuaku. Kamu ini bikin malu saja. Dasar tak berguna, sungut Mbak Rianti kepadaku. Mas Bayu bukannya membelaku, malah ikut-ikutan memerintahku. Kamu ini tidak tahu sopan santun. Sekar, sana ke dapur. Turutin perintah ibu, ujar Mas Bayu marah kepadaku. Maaf Mas, aku tidak bisa. Aku harus mengurus pakaianku yang ada di jemuran dulu. Kalau kalian bisa menunggu, ya sudah nanti aku siapkan setelah pekerjaanku selesai, jawabku tegas. Aku bisa melihat wajah ibu mertua yang begitu merah pada menatap kepadaku. Aku tidak mau diperlakukan seperti budak lagi, apalagi harus menyiapkan makanan untuk perempuan masa lalu suamiku, yang aku belum tahu untuk apa dia datang. Ya sudah Bu, tidak apa-apa. Lagian aku masih betah berada di sini. Kita bisa mengobrol banyak sambil menunggu Mbak Sekar bekerja, ujar perempuan itu begitu lembut kepada mertuaku. Kamu benar juga Wulan. Ya sudah, sana pergilah Sekar. Cepat urusin pakaianmu itu, Wulan pasti lapar, perintah ibu mertua kepadaku. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan di ruang tamu. Aku hanya mengurusi kembali pakaianku yang ada di jemuran, membilasnya ulang, lalu menjemurnya di teras belakang rumah, berharap sampai pagi nanti airnya sedikit berkurang. Aku terpaksa memanaskan makanan yang ada di meja makan sesuai permintaan ibu mertuaku tadi. Dan setelah selesai, aku berniat untuk pergi ke ruang tamu mengabarkan apa yang sudah aku lakukan. Tapi aku malah mendengar pembicaraan yang cukup menyakitkan. Kamu benar Wulan, mereka sudah menikah 6 tahun, tapi belum juga punya anak. Makanya ibu berharap sekali kamu mau menikah dengan Bayu.
Bayu sudah PNS, jadi kalian nikah siri aja dulu. Kamu tidak perlu khawatir. Ibu pasti lebih memprioritaskan kamu. Karena ibu suka sama kamu, Wulan, ucap ibu mertua yang terdengar begitu berharap. Tapi bagaimana dengan Mbak Sekar? Bu, apa dia mau membiarkan aku dan juga Mas Bayu menikah? Tanya perempuan itu dengan wajah berseri. Tenang saja, Wulan. Biar Mas yang akan bicara kepada Sekar. Dia pasti setuju, ucap Mas Bayu bersemangat karena mendengar bahwa Wulan terkesan mau menikah dengannya. Ya sudah, aku nurut Mas Bayu saja. Aku juga sebenarnya menyesal dulu ninggalin Mas Bayu. Mau jadi istri kedua juga tidak masalah, jawab perempuan itu dengan wajah merona. Mbak Rianti malah bicara kepada Mas Bayu dengan cepat. Mbak rasa lebih baik kamu ceraikan saja Sekar itu. Buat apa juga sih pertahankan perempuan mandul seperti dia? Tanya Mbak Rianti penasaran. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah Mas Bayu seketika pucat mendengar permintaan dari Mbak Rianti barusan. Sudah lama ibu minta Bayu menceraikan Sekar, tapi dia tidak mau. Entah apa kelebihan perempuan itu, jawab ibu mertua kesal. Kalian jangan minta aku menceraikan Sekar. Aku tidak bisa. Aku sudah janji menjaga dia pada almarhum ibunya, jawab Mas Bayu beralasan. Air mata seketika jatuh membasahi wajahku. Aku tahu pasti alasan dia tidak mau menceraikan aku, karena aku yang sebenarnya PNS sementara dia hanyalah pegawai honorer yang sampai sekarang masih saja gagal setiap kali mengikuti tes CPNS. Semua pengorbananku ternyata tak berarti sedikitpun bagi laki-laki yang begitu aku cintai. Bahkan sekarang dia berencana untuk menikah dengan perempuan masa lalunya. Aku sungguh tak tahan lagi. Aku sudah muak menyimpan semua kebohongan serta menuruti semua keinginan suamiku. Baiklah, jika dia mau menikah lagi, maka ini waktunya aku bangkit. Menyadarkan dirinya apa yang sebenarnya dia miliki. Dengan langkah lebar, setelah mengusap air mata yang jatuh di pipiku, aku pun menghampiri mereka. Bu, makanan sudah aku siapkan di meja makan. Ayo makan, keburu dingin, ucapku setenang mungkin. Aku bertekad untuk bersikap sebaik mungkin, dan memikirkan dengan matang kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Ayo Wulan, kita makan dulu, ucap Mas Bayu begitu lembut kepada perempuan itu. Membuat luka di hatiku semakin menganga lebar. Seakan dia tak peduli dengan perasaanku sedikitpun. Benar Wulan, ayo kita makan dulu. Nanti bicara lagi, ucap ibu mertua ramah. Baik, Bu. Terima kasih banyak, ucap perempuan itu dengan lembut. Sebenarnya aku sudah kehilangan selera untuk makan, tapi aku tetap bergabung dengan mereka di meja makan. Memperlihatkan kepada mereka bahwa aku baik-baik saja. Saat ibu ingin bicara kepadaku mengenai rencana pernikahan Mas Bayu dan juga Wulan kepadaku, Mas Bayu langsung menghentikan ucapan ibu mertua. Sekar, sebenarnya Wulan ibu ajak ke sini karena ibu ingin Bayu dan juga Wulan. Belum sempat ucapan ibu mertua selesai Mas Bayu langsung memotongnya. Bu, biar aku yang nanti bicara sama Sekar. Ibu tidak usah bicara sekarang, ucap Mas Bayu dengan wajah sedikit panik. Aku yang sudah bisa menebak arah pembicaraan itu pura-pura bertanya. Ibu mau bicara apa Mas? Bicara saja, kenapa harus kamu yang bicara? Tanyaku kepada Mas Bayu. Nanti saja di kamar, sekarang kita makan dulu, ujar Mas Bayu cepat. Cepat kasih tahu Sekar ya Bayu. Dia harus setuju, jawab ibu mertua ketus. Sementara perempuan itu hanya tersenyum. Dia seperti begitu berharap segera menjadi istri dari suamiku. Bahkan dia begitu perhatian kepada Mas Bayu, dengan menambahkan lauk ke dalam piring Mas Bayu. Mereka malah saling melempar senyum, seakan melupakan bahwa aku ada di sana.